kami keluarga juga sangat mengharapkan untuk bisa berpindah pasal, karena sementara ini pasal yang dikenakan untuk para terduga pelaku 351 ayat 3 dengan kejanggalan-kejanggalan yang diambil di Delvi dan Lucky, maka itu 340. Semua kesaksian yang keluarga berikan, saksi-saksi yang ada, itu benar adanya. Di sini tidak ada skenario apa-apa. Kasus kematian Lucky Sanu dan Delvi Fus telah menjadi salah satu misteri yang membekas di benak publik, sebuah tragedi yang bermula dari sebuah kecelakaan lalu lintas, namun kemudian memunculkan dugaan yang jauh lebih gelap. Sejak peristiwa itu terjadi, keluarga dan penyidik telah berjuang mencari kejelasan. Dugaan yang berkembang bukan sekadar soal kecelakaan, tetapi ada indikasi pembunuhan berencana yang belum terungkap sepenuhnya. Bukti, keterangan saksi, dan fakta di lapangan membuat kasus ini terus menjadi sorotan dan belum menemukan titik terang selama lebih dari 1 tahun sejak kejadian awalnya. Memasuki awal tahun 2026, penyidik Polda Nusa Tenggara Timur mengambil langkah penting, dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Lucky dan Delvi. Otopsi ini bukan sekadar formalitas tetapi untuk menggali fakta medis dan forensik yang selama ini belum diketahui, sehingga dapat memperjelas apakah benar kematian mereka semata karena kecelakaan atau ada unsur lain di baliknya. Data awal dari hasil otopsi, yang diperoleh melalui pemeriksaan medis, menunjukkan adanya fakta yang membuat kuasa hukum keluarga dan masyarakat kembali menyoroti kasus ini. Namun, di tengah dinamika penyidikan dan opini publik, ada satu hal yang tak kalah penting, suara keluarga korban. Bagaimana perasaan mereka setelah otopsi dilakukan? Apa yang mereka harapkan dari proses hukum yang berjalan selama bertahun-tahun ini? Selamat siang semua. Saya mewakili adik kakak kandung dari Delvi dan Lucky. Hari ini kami telah melakukan otopsi terhadap adik kami Delvi. Apa yang kami harapkan untuk bisa membuka segala macam tabir-tabir kebenaran yang ada tersembunyi selama 2 tahun di dalam lantas Polresta Kupang Kota maupun di Polda NTT hari ini klop. Kami keluarga juga sangat mengharapkan untuk bisa berpindah pasal, karena sementara ini pasal yang dikenakan untuk para terduga pelaku 351 ayat 3 dengan kejanggalan-kejanggalan yang diambil di Delvi dan Lucky, maka itu 340. Semua kesaksian yang keluarga berikan, saksi-saksi yang ada, itu benar adanya. Di sini tidak ada skenario apa-apa. Saya mengharapkan untuk penyidik Polda NTT segera merubah pasal dari 351 ayat 3 menjadi 340. Karena ini sudah terbukti. Di Delvi juga yang kita berikan semua sama. Di Lucky yang kita berikan semua sama. Di saksi SD, saksi RK, saksi AM itu semua sama. Tidak ada kebohongan lagi dari Delvi dan Lucky. Kami mengharapkan semua untuk bersama-sama para wartawan untuk tetap mengawal kasus kematian Delvi dan Lucky ini sehingga bisa terang benerang. Dan yang kedua, kami mengucap terima kasih kepada Kapolda NTT, kepada Wakapolda, para penyidik, dan terutama untuk Pak Dr. Edwin Tambunan yang sudah melaksanakan otopsi Delvi dan Lucky. Terima kasih. Satu C, kan saat ini Polda baru menetapkan 2 tersangka. Apakah keluarga memperkirakan bisa akan bertambah tersangka karena ada pasal juga yang pasal 55 itu pasal ikut serta yang diberikan Polda NTT. Tersangka yang 2 sekarang ini, kenapa kami keluarga tidak mau menerima? Kalau seandainya 2 orang ini sudah ditahan di bulan Desember di Polresta Kupang Kota, tapi karena dari penyidik Polresta Kupang Kota, lantas khususnya lantas, tahu bahwa ada tindak pidana lain, makanya dilimpahkan SP3 di bulan itu.
dilimpahkan di bulan Februari menjadi laporan polisi di Polda NTT. Kalau Polda masih tetap tahan hanya 2 tersangka ini, tidak mungkin, karena tidak mungkin anak kami berdua ini dibuat oleh mereka berdua. Ada pelaku-pelaku lain yang sudah disebutkan oleh saksi, itu semua harus dijemput secara paksa. Untuk pelaku-pelaku yang diduga bisa bertambah, apa harapan Polda terhadap mereka, berkesan Polda untuk mereka? Harapan kami segera cepat tertangkap. Lebih cepat lebih bagus. Ini sudah terbukti. Sudah hampir 2 tahun lagi 2 bulan. Ada bukti baru Kapolres? Bukti baru sementara ini kami sudah berikan di saat saya diperiksa terakhir hampir 7 jam. Sudah saya berikan bukti. Dan ini pembuktian. Delvi dan Nuki punya hasil otopsi. Sementara ototrek dan otot kuning yang ada juga di TKP, bagaimana dapat itu? Otot kuning itu dari pertama kita sudah temukan. Dari kita masih mencari itu otot kuning kita dapat. Keluarga dapat otot kuning, sopir semua, tapi mereka tidak tahu. Jadi mereka tidak terlibat ya? Ya, tidak terlibat. Yang ada yang mereka. Pelaku-pelaku yang kita sudah berikan kepada pihak kepolisian, khususnya penyidik Subdit 3 Polda NTT. Pak Richard dan keluarga lain bisa mau menambah? Mungkin butuh penegasan ya kakak. Jadi selama ini yang mencari barang bukti dan para pelaku ini sebenarnya keluarga atau polisi nih kakak? Kami keluarga yang mencari atas permintaan dari Polresta Lantas Kupang Kota. Jadi kami yang mencari, kami keluarga, tidak satu pun, semua. Mereka hanya punya tugas sekarang ini hanya untuk cepat menangkap. Kapolres, ini otopsi sudah dilakukan atas jenazah Luki dengan Delvi. Hasil nanti dari otopsi apapun itu, Kapolres dan keluarga akan menerima atau melihat dulu hasil otopsi seperti apa? Kami harus melihat apakah sesuai dengan yang diberikan keterangan di dalam waktu melakukan otopsi. Yang ada di dalam kan keluarga, papa kandung berdua korban, kakak kandung. Kalau sesuai ya kami terima, dan kami percaya Pak Dokter pasti sesuai, tidak mungkin tidak sesuai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.